Pada saat itu Rani pun meminum obat keras yang dibawa Agus. Tidak membutuhkan waktu lama. Rani mulai merasakan ada yang aneh di tubuhnya. Tiba-tiba ada cairan merah yang keluar dari badannya. Cairan merah itu banyak sekali. Di saat itu juga Rani merasakan kesakitan yang begitu sangat. Rani yang tidak kuat menahan kesakitan. Rekan media, saya akan menginformasikan pengungkapan terhadap sebuah peristiwa pidana yang dilakukan oleh Polsek Kelapa Gading di BK oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, yaitu berawal dari sebuah kasus yang menurut saya memiliki human interest yang cukup tinggi, rasa kepedulian kita terhadap perempuan dan anak. Saya cukup prihatin dan menyampaikan bela sungkawa sebelumnya terhadap korban dan keluarga korban. Di suatu daerah, Jalan Boulevard Raya, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ada seorang wanita, sebut saja namanya Rani. Dia berasal dari Lampung dan usianya 34 tahun. Rani sudah menikah dengan seorang pria yang tidak dapat disebutkan identitasnya. Dari pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai 3 orang anak yang identitasnya tidak disebutkan. Dia menikah dengan seorang pria yang pada awalnya terlihat sebagai pria impiannya, tetapi dalam pernikahannya tersebut, ternyata hubungan mereka tidaklah harmonis, seperti yang diharapkan oleh Rani. Hari demi hari sudah dilalui, Rani merasa pernikahannya tidaklah bahagia, dan hari-harinya diselimuti awan hitam yang tebal. Bahkan Rani menemukan, kalau dia terjebak dalam kehampaan pernikahan yang dia rasa sangat monoton. Raut wajah pria yang hidup bersamanya tidak lagi menghadirkan kehangatan, keamanan, dan kedamaian. Hal tersebut membuat Rani kemudian memutuskan untuk mencari kebahagiaan lain dengan melampiaskan segala rasanya terhadap pria lain, alias dia ini berselingkuh. Hingga pada suatu hari, Rani bertemu dengan seorang pria tampan yang menarik hatinya untuk berkenalan. Sebut saja namanya Agus, yang usianya jauh lebih muda daripada Rani, yaitu 27 tahun. Agus dengan daya upayanya berhasil meluluhkan hati Rani dan membuat Rani jatuh cinta kepadanya. Pada mulanya, Rani dan Agus ini bertemu di kampung halaman mereka, yaitu Lampung. Sejak pertemuan itu, mereka pun menjadi dekat dan mereka berusaha saling mengenal satu sama lain, hingga pada akhirnya mereka sampai pada tahap menjalin hubungan yang serius sebagai sepasang kekasih. Rani yang sudah berkeluarga tak membuat Agus gentar. Di saat itu, dia tidak peduli, tidak menghiraukan, haram pun dihantamnya. Yang penting baginya, bisa berdua bahagia di dunia dan bermain cinta bersama Rani. Di balik itu semua, Rani yang sudah berkeluarga, begitu rapi dan licik dalam menyembunyikan pengkhianatan cinta terhadap suaminya. Saking liciknya, perselingkuhan mereka tersebut berlangsung cukup lama, yaitu 3 tahun. Mereka yang merasa sangat aman atas pengkhianatan tersebut, membuat Rani dan Agus semakin hari semakin menjadi-jadi dalam hubungan tersebut. Mereka semakin santai dan semakin ugal-ugalan dalam berselingkuh, yang mana sering sekali mereka berdua melakukan adegan tak senonoh. Setiap kali Rani merasakan kesepian atau kehampaan di dalam rumah tangganya, dia pasti akan mencari Agus untuk merasakan sentuhan itu. Rani sangat sadar, apa yang dia lakukan itu bukanlah sesuatu yang benar, namun dia sudah terjebak dalam lingkaran setan bersama selingkuhannya. Hari demi hari sudah dilalui, tiba-tiba saja Rani menyadari kalau ada yang aneh dengan tubuhnya, yaitu ia tiba-tiba mual dan muntah seperti tanda-tanda orang hamil. Lalu, tanpa pikir panjang, ia pun memeriksakan keadaannya dan ternyata saat itu hasil yang keluar membuat dia benar-benar bingung. Dia harus menerima kenyataan kalau dia sedang hamil. Agus yang sudah mengetahui hal itu, seketika dia ketakutan jika kehamilan Rani diketahui oleh keluarganya. Begitu juga sebaliknya, Rani tidak mau suami dan keluarganya mengetahui kalau dia sedang hamil. Setelah berdiskusi lama, Rani dan Agus terpikir untuk pindah dari Lampung. Saat itu Rani yang sudah berkeluarga tidak peduli dengan keluarganya. Ia pikirkan bagaimana dia bisa kabur dan hidup bahagia bersama Agus.
Selang beberapa waktu, ternyata selama ini Rani sudah berusaha mendapatkan pekerjaan yang mana akhirnya dia mendapatkan tawaran kerja di sebuah kedai makanan yang berlokasi di Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pada saat yang sama, ternyata Agus diterima bekerja juga di Jakarta, namun berbeda tempat. Di sisi lain, pada saat itu, entah apa yang diucapkan oleh Rani kepada keluarganya dan sang suami, namun yang jelas, dia bisa pergi ke Jakarta meninggalkan sang suami serta anak-anaknya di Lampung, tanpa dicurigai sedikit pun. Singkat cerita, tibalah mereka di Jakarta. Di sana Rani menemui pemilik kedai makanan tersebut. Saat itu Rani mengaku kalau dia datang bersama suaminya, yaitu Agus. Rani juga meminta izin kepada calon majikannya untuk bisa tinggal sementara bersama suaminya di sana. Tanpa pikir panjang, pemilik kedai tersebut mengizinkan Rani untuk tinggal bersama Agus tanpa mempertanyakan dengan jelas status pernikahan mereka. Singkat cerita, di tanggal 18 April tahun 2024, Agus sempat meninggalkan Rani sendirian di ruko itu. Ketika Agus meninggalkan Rani dan entah pergi kemana, keesokan harinya di tanggal 19 April tahun 2024, Agus kembali menemui Rani, namun pada saat itu entah apa yang ada di pikiran Agus. Tiba-tiba, Agus mengatakan kalau dia ingin secepatnya menggugurkan kandungan Rani. Pada saat itu terjadi perdebatan yang sangat hebat di antara mereka. Agus yang ingin segera menggugurkan kandungan Rani, tetapi ditolak oleh Rani karena takut terjadi sesuatu padanya. Rani yang terus terdesak, pada akhirnya melakukan hal keji itu. Pada saat itu Rani pun meminum obat keras yang dibawa Agus. Tidak membutuhkan waktu lama, Rani mulai merasakan ada yang aneh di tubuhnya. Tiba-tiba ada cairan merah yang keluar dari badannya. Cairan merah itu banyak sekali. Di saat itu juga Rani merasakan kesakitan yang begitu sangat. Rani yang tidak kuat menahan kesakitan itu. Seketika dia teriak, dan tidak lama kemudian Rani pun menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Agus yang melihat keadaan Rani, dengan segera dia pergi meninggalkan Rani, dan membiarkan begitu saja tergeletak dalam kondisi penuh cairan merah dan setengah tanpa busana. Agus melihat keadaan Rani seperti itu, dia pun sangat panik dan kebingungan. Lalu tanpa pinggir panjang, dia segera melarikan diri ke kampung halamannya yaitu di Lampung. Singkat cerita, keesokan harinya, salah satu rekan kerja Rani yang berinisial R datang untuk menyiapkan segala hal perlengkapan untuk opening ruko tersebut. Tiba-tiba rekan Rani ini melihat penampakan yang memilukan di lantai 3 ruko tersebut. Sontak dia pun berteriak minta tolong. Lalu, pihak keamanan setempat mendengar teriakan itu. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya, ia menemukan sesosok wanita yang sudah tidak bernyawa. Ia pun segera melaporkan temuannya itu ke pihak kepolisian. Tidak butuh waktu lama, pihak kepolisian menemukan alamat rumah Agus. Sesampainya di sana, hari sudah mulai gelap. Di saat itu ternyata Agus sedang istirahat di kediaman orang tuanya. Saat polisi datang, Agus pura-pura bodoh dan tidak tahu apa-apa. Kepolisian pun langsung meringkus Agus dan mencerca Agus di depan keluarganya. Pada akhirnya Agus tidak bisa mengelak, lalu ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya itu, Agus dikenakan pasal 338, pasal 359, pasal 365, dan pasal 363, pasal 348, ayat 2 KUHP tentang kasus penghilangan nyawa dengan penjara paling lama akumulatif untuk pasal 338, yaitu 15 tahun penjara.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Baik sobat, sampai di sini kisah nyata hari ini. Bagikan cerita ini ke keluarga kalian agar mereka tahu juga bahwa kisah ini ada di kehidupan kita.